kita ketahui bahwa Hajar ini kan di apa namanya diartikan sebagai budak oleh Bani Israel ya. Kemudian di ayat selanjutnya belum Oke, masalah Hagar dianggap budak sama orang Israel ya bukan dianggap, memang Hagar itu budak. Hagar itu kan pembantunya Sarah, jadi itu fakta, bukan cuman beranggapan. Kalau orang beranggapan itu masih bayang-bayang, nggak punya bukti jelas. Tapi kalau Hagar itu udah bukti jelas, itu pembantu, budak, gundik. Oke? pernahkah kamu membaca kitab suci ya? Mohon maaf. Ayat selanjutnya itu dikatakan ya sebentar saya lihat ayatnya dulu. Oke, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, siapa lagi kalau bukan ini adalah umat Islam, ya. Oke, masalah suatu kerajaan kita nggak usah ngomong. Sebuah kerajaan dunia aja, rakyatnya tidak akan mengambil seorang putra mahkota atau seorang raja dari seorang pembantu. Apalagi keturunan rajanya itu, saudaranya raja, sepupunya raja, pemain suring, ya nggak mungkin lah tata kerajaan diserahkan pada seorang pembantu. Ya, jadi apalagi kerajaan surga, Tuhan nggak mungkin akan memberikan kerajaan surga sama seorang keturunan yang tidak diakui. Jadi nggak mungkin Tuhan kasih ke tata kerajaan surga sama keturunan yang lahirnya dari seorang pembantu atau gundik. Sebelum beranjak ke situ, saya akan kembali kepada Matius 21 ayat ke-42, ya. Batu penjuru ya di dalam bahasa Ibrani adalah finah, kalau dalam bahasa Arab adalah labinah, ya. Labinah batu penjuru di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya mengilustrasikan tentang dirinya, ya. Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang indah, ya. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, alangkah indah sekali rumah ini ya, akan tetapi kok ada batu bata yang kosong. Andaikan batu bata yang kosong ini, dinding yang kosong ini diisi oleh labinah atau finah dalam bahasa Ibrani itu, kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah syaidul ambia wal mursalin, akulah khotamin nabiin, akulah penutup para nabi. Oke, itu ayat ada di dalam Quran, itulah pemahaman Quran lu sendiri. Jangan ayat yang tadi lu samakan sama ayat di dalam Alkitab, nggak bakal sama, nandar goblok. Oke, batu penjuru di Alkitab jangan lu samain sama batu penjuru di Al-Quran. Udah beda. Kalau lu mau menyamai batu penjuru yang di Alkitab, tolong sekarang lu dengan berani dan gentle, lu akuin Alkitab itu kitab suci yang asli, ya, dan lu buat statement kalau lu sudah melakukan kesalahan selama ini, lu bilang Alkitab itu palsu. Nah, itu baru lu akan diakui batu penjuru yang di Al-Quran itu boleh lu samain sama batu penjuru yang ada di Matius. Nah, kalau lu nggak berani bikin statement itu, ya berarti Al-Quran yang batu penjuru di Al-Quran yang lu bilang itu Muhammad bilang dialah batu itu, jangan lu samain sama batu penjuru yang di Matius. Yang dimana batu penjuru itu diumpamakan adalah Yesus. Oke, nah tolonglah Nandar, ya gentle jadi cowok, jangan jadi bencong lo. Nah, ketika ya saya menyampaikan warta kebenaran ini, ya tidak ada yang dapat menyanggah, ya.
kecuali saya sudah bisa menerka bahwa sanggahan dari siapapun menyanggah ayat ini adalah dari para penafsir, bukan dari. Oke, kalau lu bilang semua sanggahan itu dari para penafsir, apakah lu bukan melakukan tafsiran juga? Oke, lu bukan orang Kristen, tapi lu mau mengartikan ayat suci yang di Alkitab. Berarti lu mengargumenkan lu juga melakukan satu tafsiran. Jadi jangan mengatakan orang lain melakukan tafsiran gak boleh, sedangkan lu boleh. Siapa lu? Emang lu cucunya Tuhan? Ya, emang lu anaknya Tuhan? Lu berani ngomong orang lain gak boleh melakukan tafsiran, cuman lu doang yang boleh tafsirkan. Oke, lu bilang lu menyatakan mewartakan berita kebenaran. Kebenaran yang mana yang lu wartain? Selama lu tidak berani mengakui dan tidak berani melakukan statement kalau lu bilang Alkitab itu adalah kitab suci yang asli, dan lu menarik omongan lu selama yang ada di video yang lu buat di YouTube lu, kalau lu sudah melakukan kesalahan dan lu mau mengakui Alkitab itu asli, nah boleh dah lu samain itu sama Al-Quran punya isi. Sedangkan lu aja gak punya titik buat ngakuin itu, lu gak punya keberanian buat mengakui itu. Bagaimana lu mau bilang lu mewartakan sebuah kebenaran di mana lu aja gak berani bilang Alkitab ayat suci asli, tapi lu mau gunakan Alkitab untuk mengakui kalau Nabi Muhammad itu ada di dalam Alkitab. Otak lu kemana, Nandar? Oke. Sekarang gue ngambil umpama aja gini ya. Lu lahir dari, gue ambil umpama, kalau ada orang ngakuin dia bapaknya, ngakuin konglomerat sebagai bapaknya, oke, tapi dia disuruh tes DNA, dia nggak mau. Dia nggak mau tes DNA. Oke. Terus sebaliknya, orang yang diakuin sama anak itu sebagai bapaknya nggak mau ngakuin dia sebagai anaknya karena dia lihat anaknya nggak berguna. Oh, bukan anak gua. Dia lihat orang itu cuma mau manfaatin dia. Tapi si orang kaya ini nggak berani melakukan tes DNA juga. Ya sama aja bohong. Ya, kalau memang hebat, lakukan tes DNA. Itu pasti diakui siapa yang benar, siapa yang salah. Ya sama halnya kayak lu, Nanda. Lu mau diakuin Nabi Muhammad lu ada di Alkitab, tapi lu nggak mau ngakuin Alkitab itu asli, dan lu selalu bilang Alkitab palsu, Alkitab udah dikarang, Alkitab udah diubah-ubah, udah diobrak-abrik. Ya, jangan lu maksain diri Muhammad ada di dalam Alkitab. Argumen yang bodoh benar. Dari Yesus sendiri, ya. Yesus alaihissalam sudah menggambarkan bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada siapa? Diambil daripada Bani Israel kepada bangsa Arab yang merupakan cikal bakalnya adalah Ismail. Oke, lu bilang kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Israel dan akan dikasih ke bangsa Arab. Tolong tunjukkan ayatnya. Dalam ayat itu mesti ada tulis, oh kerajaan lu gua ambil, gua kasih ke ke Arab. Oke. Sebuah perintah melakukan sebuah penyerahan kerajaan itu mesti ada bukti otentiknya, bro. Jangan cuma ngebacot doang. Kalau yang kayak gitu kan argumen lu juga, itu tafsir lu. Sedangkan lu tadi bilang banyak orang asal-asal mentafsir, nggak boleh mentafsir. Nah, tapi lu mentafsir. Oke, di mana ayat Alkitab yang nunjukin kalau Tuhan ambil kerajaan Israel, kerajaan Allah dari orang Israel, terus dikasihin ke orang Arab? Oke, dan tunjukin juga ada nggak ayat Al-Qur'annya? Kalau di Al-Qur'an dia bilang, oh kerajaan Allah akan kuambil dari Bani Israel dan kuserahkan pada Bani Arab. Nggak ada, gue yakin juga. Aduh, Nandar. Begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan cukup. Oke, gua video ini
gua ambil dari rekaman dari sang debater. Oke, gua nggak akan bahas statementnya dari si Verbo, tapi gua akan komenin aja tuh si Nanda yang bego-bego itu. Karena gue yakin gak usah orang pinter pun buat ngelawan dia bisa. Buktinya aja dari video step pertama tadi depan awal aja udah kebukti. Oke, Hagar babu itu nyata, itu fakta. Hagar itu pembantunya Sarah. Oke, Gundik, oke, pembantu. Jadi Hagar itu bukan ratu, Hagar itu bukan anak raja, Hagar itu bukan bangsawan, Hagar itu gundik, itu fakta. Oke, nah, itu sudah terbantah argumennya. Kerajaan Allah tidak mungkin akan disembarangan diberikan kepada orang yang tidak pernah diakui Allah di dalam ayat Alkitab atau kitab suci. Oke, nah, nggak pernah Hagar diakui, Ismail diakui. Emang di Alkitab pernah ada tuh akulah Allah Ismail? Nggak ada. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nggak ada. Bahkan Allahnya Adam pun nggak ada. Nah, karena memang waktu itu perjanjiannya ya Tuhan sama Abraham, makanya keturunan Abraham yang disebut ya Ishak dan Yakub. Sedangkan Ismail tidak diakui karena bukan dari hasil peresmian Tuhan, janji Tuhan sama Abraham. Lahirnya Ismail itu karena apa? Karena Abraham melakukan sebuah dosa besar. Dosanya apa? Nggak sabar, nggak percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan udah bilang lu bakal lahirin ini, ya kan? Dia ngeyel, nggak sabar, nafsunya gede, ya kan? Kepengen punya anak, maka dikawininnya lah si Hagar sesuai perintahnya si Sarah. Dan itu pun memang ada unsur dosanya si Sarah juga, yang melihat kok kasihan, ya kan, ada serahin gundiknya ke Abraham. Itu bukan sesuai perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan sama Abraham itu anak-anak yang lahir dari rahimnya Sarah, bro. Gak ada jangan ceritanya lahir dari pembantunya. Buktinya akhirnya Tuhan kan tidak mau mengakui. Tapi Tuhan masih baik sama mereka. Tuhan gak kutuk, Tuhan gak musnahin. Tapi Tuhan janjikan juga, kamu akan kujadikan bangsa yang besar juga. Nah, itu tidak ditutup kemungkinan. Itu adalah janji Tuhan sama Hagar dan Ismail, karena Tuhan masih kasihan sama mereka dan punya belas kasihan sama mereka. Tapi Tuhan tidak pernah ngakuin kalau akulah Allah Ismail. Tapi dia tuh aku Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Gak ada lah Ismail, bro. Oke, lanjut. Gue mau lihat argumen di statement 2 nya setelah Diki melakukan argumen. Ntar ya, di mana masing-masing partisipan dan masing-masing waktu. Ya. Ya, ini begini kedua. Kita harus tetap fokus kepada pembahasan Matius 21 ayat ke-42, ayat ke-43 ya. Nah, sebetulnya kalau kita merunut dari ayat ke-33, jadi Yesus Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi. Ya, ketika dia mengajarkan segala sesuatu itu menggunakan perumpamaan, ya. Kita bisa lihat atau Anda lihat sendiri karena waktu ini saya dibatasi ya cuma 5 menit. Dari ayat ke-33 sampai dengan 41 itu menceritakan tentang penggarap anggur ya, perumpamaan tuan, kemudian hamba, itu memperumpamakan Yesus ya. Yesus memperumpamakan bagaimana Tuhan mengutus para nabi, mengutus para rasul, akan tetapi Bani Israel ini adalah bani yang cukup bebal begitu ya. Oke. Lagi-lagi balik ke statement awal yang tadi depan. Nanda selalu bilang dia akan tahu orang-orang yang menganggap apa gitu, orang yang menggunakan tafsirnya sendiri. Nah, dia orang Islam, tapi
Tapi dia berani ngomong soal Matius pasal 21 ayat 30 sampai 42 atau 43 itu. Oke. Dia menafsirkan bahkan. Kenapa kalau ya dia tafsirkan lah. Orang ayat bunyinya apa, dia tafsirin apa. Dia tafsirkan kalau dibilang Allah mengutus nabi-nabinya karena apa. Itu tafsiran versinya dia. Sebenarnya oke. Oke. Nah, ini ayat 33 ini. Nah, kalau versi tafsirannya si Nandar yang bukan orang Kristen tapi ada orang Islam, dia menafsirkan ini nabi-nabi dalam cerita ini yang diutus sama Tuhan. Oke. Tapi lu boleh tanya 10 dari 10 orang pendeta bahkan atau seluruh pendeta akan pasti bilang apa? Ayat 33 ini adalah perumpamaan apa? Ini dengan jelas. Ayat 3, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar kelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara di kebun itu. Kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negara lain. Oke. Terus ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap menangkap hamba itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, ini adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Oke. Nih, Nandar kan bilang Tuhan ceritanya ngutusin nabi-nabinya, benar nggak salah. Dari Adam, ya Tuhan udah berusaha baik mengutus hamba-hambanya atau nabi-nabi. Dengan apa? Ada Yesaya, ada Elia, terus ada Daud, ada apa lagi, udah banyak diutus, bahkan ada Yohanes atau banyak lagi. Oke. Tapi nggak ada yang berhasil menasihati orang Israel, nggak ada yang berhasil, ya kan, mengubah gaya hidupnya bangsa Israel. Bahkan Tuhan udah ngutus Musa untuk melepaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, yang harusnya udah keluar dengan gampang karena bangsa Israel bersungut-sungut, akhirnya berpuluh-puluh tahun telantar di padang pasir. Bahkan sampai Musa pada akhirnya mati tanpa masuk tanah perjanjian. Nah, itu benar. Oke. Terus ada Joshua diutus juga. Terus ada apa? Peringatan banyak, tapi gagal. Sampai, oke, ingat, yang terakhir diutus sama tuan tanah ini, pemilik kebun ini, bukan hamba lagi yang terakhir, tapi siapa? Anak. Supaya apa? Dia akan beranggapan kalau dia utus anaknya, orang yang sewa kebun itu akan takut dan membayar. Tapi kenyataannya apa? Nah, kalau kamu bilang Nabi Muhammad, ya, diumpamakan dalam ayat ini, Nabi Muhammad memang anaknya Tuhan.
Status dia emang anak Tuhan. Dia nabi. Ya. Jadi nggak masuk sama ayat ini. Udah jelas. Ayat 37 udah jelas. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Menyuruh anaknya. Dia bukan ditulis akhirnya ia menyuruh hambanya lagi kepada mereka. Enggak. Sedangkan Nabi Muhammad statusnya ini adalah hamba, bukan anak. Jadi nggak bisa Matius 21 ini dijadikan bilang nubuatnya Nabi Muhammad. Goblok namanya lo orang. Nandar. Ya, just tuh ini Yesus lagi mengumpamakan apa? Allah datang ke dunia dalam rupa manusia. Ya. Dia menyuruh menegur, mengajarkan. Dia berusaha turun ke dunia dalam rupa manusia, dalam rupa anak, dalam rupa Yesus, menegur dengan kasih mujizat, bangkitin Lazarus dari kematian, bikin orang buta jadi melihat, bikin wanita pendarahan yang belasan tahun sembuh, terus bikin apa lagi, mujizat, menghardik badai segala macam. Udah diingetin pakai begitu, bahkan sampai akhirnya ketika dia mau disalib aja, tidak diketemukan kesalahannya aja, dia masih gagal mengubah sifatnya orang-orang yang menyalibkan dia. Ya, mau gimana? Mau nggak mau ya Yesus mati di atas salib. Ya, sama halnya cerita ini yang udah diumpamakan. Berarti nubuat ini udah jelas. Yesus menubuatkan itu untuk dirinya sendiri, udah menggambarkan itu untuk dirinya sendiri. Sebelum dia mati di salib dia udah gambarin perumpamannya itu. Jadi mana ada di sini Muhammadnya, ampun. Nandar. Dia diutus para nabi, diutus para rasul, tapi ada yang dibunuh, ya, ada yang dibuang dan lain sebagainya. Silahkan Anda baca di dalam penggarap anggur itu dari ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-41. Nah, karena saking jengkelnya Yesus, ya, Isa alaihissalam, maka Isa alaihissalam menyampaikan suatu warta kebenaran tentang datangnya seorang nabi. Siapakah sosok nabi tersebut? Ya, tadi sudah saya jelaskan di opening statement. Akan tetapi, marilah kita lihat, ya, di ayat ke-42, Yesus menyatakan batu yang dibuang berkorelasi. Nah, lu nggak berani lanjutin lagi kan dibunyi di ayat apa? 41. Lu nggak berani baca kan ayat 38-nya kan? Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia ada ahli waris, maka kita bunuh dia supaya warisan menjadi hak milik kita. Apakah itu menggambarkan seorang Nabi Muhammad? Apakah Muhammad anak Allah? Apakah Muhammad inkarnasinya Allah dalam rupa manusia? Bukan. Sudah jelas di Al-Quran juga bilang Muhammad hanya orang biasa kan, yang ketemu malaikat Jibril, diangkat jadi nabi, disuruh wartain Al-Quran, dikasih kitab, bukan kitab yang tertulis, tapi dalam difermentasikan lagi dalam pengajarannya. Mana ada ahli warisnya itu? Nah, logikanya jalan, Nandar. Dengan hadis Nabi yang secara gamblang menyebut batu penjuru. Akulah batu penjuru, akulah penutup para nabi, kata Rasul salam. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara, akan tetapi ayat ke-43-nya, saudara, di situ dikatakan, ya, kerajaan Allah itu adalah risalah, ya, risalah tauhid yang dibawa oleh para nabi terdahulu, dari Nabi Nuh, ya, Abraham, Moses, terus sampai Isa alaihissalam, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ahad, mengajarkan keesaan Allah. Akan dicabut daripada kamu, ya, yang diajak berbicara oleh Yesus, tentu Bani Israel, akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ya, kalau kita melihat pasal 49 kejadian, ya,
pasal 49 ayat ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak kepada dari Yahuda atau lambang-lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah ini? Ya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Ya, Nah, inilah begonya lu, Nanda. Inilah begonya lu. Lu menggunakan Matius pasal 21 ayat 43. Lu bilang akan diambilnya kerajaan dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan terus lu sangkutin lagi ke Kejadian pasal berapa itu, yang lu bilang tidak akan beranjak tongkat apa tadi, dari bangsa Yehuda. Ya udah jelas itu tidak akan beranjak, berarti tidak akan diserahkan pada bangsa lain di luar Yehuda, berarti ya kan. Ya, gue ulang lagi ya. ini ya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa. Kejadian ya, pasal 49 ayat ke-10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak kepada dari Yahuda atau lambang-lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah ini? Ya, maka kepadanya akan takluk kepada bangsa-bangsa. Siapa dia, Nandar? Apa di situ ada tulis nama Muhammad? Kan udah jelas tongkat kerajaan tidak akan berpindah, bos, sebelum dia datang. Siapa itu? Ada nama Muhammad? Sekali lagi gue bilang, tolong tunjukkan Alkitab ayat mana Ki yang mengatakan kalau nubuat itu untuk Muhammad. Oke, lanjut. Isa alaihissalam, Yesus Hamasyah tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, saudara. Hanya Nabi Muhammad SAW yang menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, ini di dalam kitab Kejadian 49 adalah salah satu kitab Torah. Ya. Oke, masalah Yesus tidak pernah perang menaklukkan bangsa. Kenapa? Karena ajaran Yesus udah jelas. Kasihilah musuhmu. Oke, kasih. Jadi yang gak mungkin seorang yang mengajarkan kasih melakukan sebuah perperangan. Sedangkan Muhammad memperluas ajarannya dengan apa? Perperangan. Oke, kalau dia tidak melakukan peperangan itu, dia tidak akan bisa memperluas ajarannya itu. Kenapa? Cari aja lah, ya. Karena gua yakin itu ada tertulis. Berita bisa lu cari sendiri sumbernya. Kenapa? Ada cerita, ya. Ketika itu Muhammad mau memperluas wilayahnya, dia samperin ke sebuah kerajaan yang mayoritas orangnya orang kafir. Dia tawarin damai dengan cara apa? Ngikutin ajarannya Muhammad. Tapi orang negara itu nggak mau. Nah, akhirnya Muhammad ya dengan cara apa? Perang. Diperangin negara itu karena nggak mau dengerin dia. Perangnya itu bukan buat sesuai kehendak, itu adalah nafsu dan egonya orang. Kalau Tuhan gak mungkin dengan hawa nafsu mau memperluas ajarannya. Tuhan gak mungkin ngajarin orang untuk mengenal Tuhan dengan cara membunuh orang lain, dengan cara memerangi orang lain, agar orang itu percaya sama Tuhan itu. Oke, gua ngambil umpama aja. Ada lu, ya, mau dipercaya sama orang, Nandar. Oke. Tapi cara lu mau bikin orang mempercayai lu itu dengan cara apa? Tuyul,
lu mesti percaya sama gua ya. Kalau lu nggak percaya sama gua, lu ketemu di jalan sama gua matiin lu. Ya, keluarga lu gua habisin lu. Ya, keturunan lu gua musnahin lu. Caranya begitu. Apakah si tuyul akan takut? Apa bakal malah percaya? Yang ada tuyul ketakutan, kabur tuyul. Bukannya percaya sama lu, bukannya deketin lu dan menjadikan lu sebagai temannya dia atau orang yang diagungkan sama si tuyul untuk dijadikan ibaratnya pemimpinnya si tuyul. Tuyul kabur. Orang belum apa-apa udah diancem, mau matiin lu. Sama. Kalau negara itu tidak diperangin, hanya diancam, yang ada negara itu tidak akan takut dan tidak akan tunduk sama lu. Oke, makanya melakukan peperangan. Ya, gua ngomong fitnah. Itu memang kan kenyataan, ada ceritanya itu. Ya, bagaimana cara Nabi besar Muhammad memperluas ajarannya di beberapa titik. Ya, dengan menyebarkan surat, menyampaikan surat. Kalau lu nggak mau ngikutin gua perangin lu. Nah, Yesus nggak begitu. Karena di Alkitab juga Yesus diajarkan apa? Kasihilah sesama musuhmu sama seperti engkau mengasihi aku. Oke, jadi ya jangan disamakan seorang Yesus yang dinyatakan adalah anak Allah, ya kan, yang diutus untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Dia mengorbankan diri, nyawanya, karena saking sayangnya, dengan saking kasihnya sama manusia, dia mengorbankan nyawanya di atas salib untuk menebus dosa manusia, mengucurkan darah dan air ketika ditusuk. Itulah Tuhan. Bukannya ketika dia ditangkap langsung bilang, "Woi murid gua, lawan!" Ingat. Lu Matius, Thomas, apa? Lawan, bunuh. Ingat. Itu Yudas tuh, tangkap. Dia ngianatin kita, matiin di tempat. Kan Yesus nggak ngomong begitu. Yang ada Yesus cuma pasrah, tangkap, karena sesuai dengan apa? Nubuat yang disampaikan dalam kitab suci, bos. Itulah bedanya, bos. Pentateuch ya. Nah, kemudian di dalam Yesaya saudara dijelaskan di situ ya, hen abdi et mabau bahiri resete. Oleh karenanya tadi saya mengatakan Pak Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani tidak. Kalau bisa saya mau belajar kepada Pak Deki Gadas. Hen abdi etma. Etma itu semula katanya adalah alef ya, het mem dalet Ahmad, akan tetapi menjadi hen abdi ya, etma, harusnya hen abdi Ahmad bau bahiri. Sebuah keyakinan. Nandar, gue sekali lagi gue ngomong sama lu. Sebuah keyakinan, sebuah agama, bukan berdasarkan dengan bahasa yang harus diyakini dan mesti bisa. Oke, sekarang lu bilang Diki nggak menguasai Ibrani, nggak menguasai bahasa Yunani, nggak apa bla 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 bla. Berarti Diki nggak pantas tuh. Kalau gue balikin satu gini, seorang Islam yang tidak pernah, tadinya nggak pernah ngerti Islam, ya mesti paham Islam dengan bahasa Arab murni tanpa ada translate. Oke, asli orang Indonesia tanpa ada translate,
lu suruh yakinin itu bahasa Arab yang dia nggak ngerti maksudnya apa, artinya apa, tanpa mesti pelajaran dalam bahasa translate. Kalau lu nggak paham berarti lu nggak Islam. Wow, kalau begitu Indonesia gue berani yakin 60% tidak layak untuk lulus jadi orang Islam. Kenapa? Gue yakin banyak yang nggak ngerti bahasa Arab, bos. Contohnya kan udah jelas tuh videonya Bajai Bajuri. Ya, saudaranya si Arab tuh disuruh baca. Padahal itu ngomong, bukan doa. Orang main amin, 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 ya kan? Padahal orang ngomong apa dia? Amin, amin, amin. Oke, sekali lagi Nandar, kalau lu bilang ini dijadikan sebagai senjata lu untuk menyerang orang, kalau nggak bisa Ibrani, nggak bisa ini, nggak bisa, berarti dia nggak paham soal kitab, lu goblok namanya. Berarti akan banyak orang Indonesia yang mayoritas Islam yang tidak bisa bahasa Arab akan atau boleh mengartikan Al-Quran, bakal celaka 12. Oke, buat apa kalau gitu disiapin? Ya, pindah aja semua ke Arab. Dan gue yakin walaupun lu baca Arab, baca Al-Quran, dan lu bisa membaca Arab yang tulisan Arab yang di Al-Quran, karena lu orang kan selalu bilang hafal, ya kan? Lu belum tentu bisa baca tulisan Arab koran berita yang dalam bahasa Arab. Ya, karena gue yakin, karena lu memang lu nggak pernah ngerti bahasa Arab kayak apa aslinya. Cuman lu memang dari kecil lu belajar, sudah diajarkan Al-Quran, ayat Al-Quran bunyinya begini, pelafalannya begini, ya kan, pengucapannya begini, nada cengkongnya begini, nada tekungannya begini. Makanya lu shock berasa lu bisa bahasa Arab. Tapi gue yakin kalau lu dikasih satu berita, koran berita Arab, full bahasa Arab, lu suruh baca di depan umum itu koran, lu nggak akan bisa. Gue berani taruhan itu, Nandar. Oke? Di situ tertulis di dalam bahasa Ibrani, hen. Taruh iklan. Muhammad SAW kecuali adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tuh, ayat ketiga nih saudara, bisa lihat Yesaya 42 ayat 1 sampai ke 4. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Siapa lagi kalau Yesus, seperti yang saya tadi sampaikan ketika menyanggah bahwa Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa, tidak pernah kemudian menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena kalau kita melihat Matius, ya, mana? Matius 26 ayat ke-56. Para hawariun atau murid-murid Yesus ketika Yesus berdakwah, berkhotbah di Bait Allah kepada orang-orang Yahudi, langsung ngacir, saudara, bisa dilihat ya. Masalah Yesaya pasal 42 ayat 3. Sekarang saya nanya dulu, Nandar, kalau lu menggunakan kitab nubuatannya Yesaya, yang dimana orang Kristen meyakini Yesaya itu sebagai Nabi Yesaya dan ada kitabnya, tolong dong tunjukin di Al-Quran kitabnya Nabi Yesaya yang mana. Jangan lu ambil dari kitabnya Alkitabnya orang Kristen. Keluarkan nama Nabi Yesaya dan firman Tuhan yang dinubuatkan sama Yesaya dalam Al-Quran itu yang mana, Nandar? Oke. Terus sekali lagi gue bilang seperti di awal, lu melarang orang menafsirkan isi
ajaran. Tapi diri lu sendiri menafsirkan ayat 3 ini adalah sesuai tafsiran lu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini itu kalau buat orang Kristen, ya, separah apapun kondisi kita, oke, seburuk apapun kondisi kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dia akan setia dan menyatakan hukum dan kasih-Nya di atas diri kita, selama kita mau bertobat. Itu goblok Nanda. Nah, sekarang mau apa lagi? Oke, ayat 4. Oke, ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkurai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Oh, itu udah jelas. Yesus ketika dalam perjalanan hidupnya di dunia, beribu-ribu orang menunggu pengajaran Yesus. Dengan apa buktinya? Mujizat 5 roti 2 ikan. Oke, berapa ribu orang yang menunggu Yesus mengajar? Berapa ribu orang mengharapkan pengajaran yang diajarkan sama Yesus? Gampang. Ayat 4 itu lu mau nubuatin siapa? Nah, sekarang gitu aja. Apakah lu mau bilang itu Nabi Muhammad lu? Sekarang negara yang di luar Arab tanpa diperangin, apakah dia langsung menunggu-nunggu? Oh, Muhammad mau datang ngajarin Al-Quran, kita harus terima dia dengan baik, ya kan? Kita sambut dia, kita tunggu ajarannya. Kan nggak semuanya semudah itu. Buktinya dia mesti perang dulu baru bisa menyampaikan ajaran dia kepada negara yang diperangin. Nah, gimana ditunggu-tunggu, bagaimana diharapkan pengajarannya? Oke, mau sampai penegakan hukum di bumi? Nah, kan gue nanya sama lo, apakah ketika Nabi Muhammad meninggal hukum di dunia sudah tegak? Tidak, bos. Oke, apakah ada di Al-Quran mengatakan nanti di akhir zaman Nabi Muhammad akan datang lagi sebagai hakim untuk menegakkan hukum di bumi? Enggak, bos. Tapi jelas di Al-Quran yang bilang datang itu siapa? Isa, bos. Ya, selama ini lo orang samakan dengan Yesus. Ini gue turutin dah, gue akuin Isa oke lah sama Yesus. Ya, itu udah jelas buktinya. Dan di Alkitab udah juga jelas yang datang nanti di akhir zaman, Tuhan datang kedua kalinya untuk menegakkan hukum, menghakimi orang-orang di kerajaan 1000 tahun nantinya. Lu mau bukti apa lagi? Ayat 4 itu udah jelas-jelas gak ada nubuatnya sama Nabi besar Muhammad. Oke, pengajaran Nabi besar Muhammad itu gak diharap-harapkan. Kenapa? Ya buktinya jelas. Kalau memang dia diharapkan, tidak ada katanya mau perang, tidak ada katanya korban jiwa. Ya, ketika Muhammad nyamperin ke sebuah negara, gue mau ngajarin ini, langsung dengan ikhlas pasti diterima. Ditunggu-tunggu, ini buktinya apa? Mesti perang dulu. Ya, jadi
Jadi nggak bisa, Bos. Anda salah lagi, Nandar. Matius Matius 26 ayat 56. Jadi para murid itu ngasir, berlari dia, bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara ya. Yesaya You've got the idea. GoDaddy 42 ayat kedua. Yesus menyaringkan suaranya ya. Yesus berteriak di dalam apa? Di dalam Injil Markus pasal 35 kalau tidak salah, itu ketika Yesus mengatakan Yesus pon megale Eloi lama sabachthani. Yesus pon berbicara ya, megale itu sangat keras. Eloi lama sabachthani. Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam sirah nabawiyah, dia itu berkata itu seperlunya, tidak berteriak-teriak di jalan. Siapa lagi? Inilah nubuatan Nabi Muhammad SAW yang sungguh nyata di dalam Alkitab, saudara. Ini baru Yesaya, ini baru Kejadian. Belum saya membahas kitab Kidung Agung, Sirhasi. Nah, lu mau samain lagi ketika lu bilang Yesus disalib teriak Eloi Sabachthani atau apa itu yang lu bilang tadi. Ya iyalah, dia teriak. Karena kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan diri manusia itu, dan dia naik ke atas surga ya kan? Udah disalib, Yesus mati, turun ke dunia, kalah mati selama 3 hari. Ketika itu yang teriak itu udah dalam bentuk rupa jiwa manusianya itu. Jangan lu samain, lu bilang Nabi Muhammad nggak pernah teriak-teriak untuk mengajarkan anaknya. Perang coy. Tirim, Dodi Cahwe Adum Dagul Merpapa Hiko Mam Takim, Wehulo Muhammadim Jedudi Wajerei Benot Yerusalem. Nah, kalau kita melihat Yesaya ini, saudara, maka tidak mungkin ini digenapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Pertama, Nabi Isa berteriak ketika disalib itu, mengatakan bahwa pon megale Eloi. Yesus megale itu mega itu kan gede ya, mega bass gitu. Berteriak dia. Terus di dalam ayat keempatnya, Yesus kan terkulai, padahal hukum-hukum belum dinyatakan. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak akan terkulai. Baru Nabi Muhammad SAW diangkat menemui Tuhannya, ya, dia meninggal ketika hukum telah ditutup dengan ayat akmaltu lakum dinakum, begitu ya. Nah, begitu. Nah, kalau lu bilang Muhammad tidak terkulai, sampai dia sekarang gue nanya, kenapa di dunia ini negara Arab masih perang sama sesama negara Arab, negara Islam masih sesama perang sama negara Islam? Katanya hukumnya sudah tergenapi, katanya hukumnya sudah rampung sempurna. Nah, mana hukumnya yang rampung? Jadi Nandar ngantuk gua ngeliatin lu, Nandar bego ya nggak usah lawan Diki yang punya titel MH apa teologi. Argumen 2 statement video lu udah jelas, gue bilang lu goblok. Nah. Saudara, jadi banyak sekali ya, kerajaan Allah kata Yesus akan diambil siapa kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita melihat ayat-ayat itu terlihat jelas dari Yesaya 42, dari 1 ayat ke-4, di sini ada korelasinya nih. Yang Matius 12 ayat 18, lihatlah hambaku, atau dalam bahasa Ibrani Hen Abdi Ahmad. Akan tetapi di situ ada kenapa jadi atmak ya, tapi nggak masalah menjadi atmak juga, karena urgensinya, substansinya tidak hilang, yaitu dia akan buluh patah yang terkulai tidak akan diputuskannya ya sebelum hukum dinyatakan pada segala bangsa. Sekali lagi mohon maaf pada Pak Nandar, waktunya telah habis. Sekarang dipersilakan untuk Pak Verbum Veritatis untuk menyampaikan sanggahan keduanya. Waktu 5 menit akan saya mulai setelah mic saya buka. Mengemukakan premis-premis red herring dan mengemukakan teks-teks yang tidak relevan
dengan perdebatan ini. Bahkan Pak Nandar sudah melupakan topik debat. Ya langsung nih, gua nggak mau Deki punya. Ade manis lagi maskeran tipis-tipis. Apa nih? Undang Sekarang sesi rebuttal tahap 3. Waktunya saya mulai setelah Oke, jadi keywordnya, tanda kuncinya sudah sangat jelas sekali, saudara, di dalam Matius 21 ayat 42 dan 43, ya. Pak Deki salah, ya. Pak Deki rupanya wawasan tentang Al-Qur'annya kurang, ya. Selain ya allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ada juga mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Muhammad. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat ke-78, bahwa memang ya tidak setiap perkataan tentang Nabi Muhammad SAW diceritakan ya di dalam Al-Quran mengenai bagaimana mereka menubuatkan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sebuah perjanjian yang teguh dengan para nabi, ya, akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi itu telah diwahyukan ya bahwa akan datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bukan hanya di dalam di dalam Torah, di dalam Ketubim, di dalam Nevi'im, tidak, ya. Semua menyeluruh dari kitab perjanjian lama ya sampai dengan perjanjian baru, Al-Ahdu Al-Qadim sampai dengan Al-Ahdu Al-Jadid, itu banyak ayat yang memuat tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Di dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini tertulis, ini termaktub dalam suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa. Para nabi Ibrahim, Abram sebelumnya menjadi Abraham, adalah bapak para nabi, telah mewartakan kebenaran kepada anak-anak cucunya yang merupakan para nabi kebanyakan itu, bahwa akan datang seorang nabi, begitu ya. Di dalam Al-Qur'an dijelas di surat Al-A'la itu ayat 18 ayat ke-19. Inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dan Pak Deki sama sekali, mohon maaf ya, tidak menyentuh, justru Pak Deki yang tidak menyentuh. Saya sudah ya menggunakan nih, kalau Pak Deki tadi menyatakan ayat dari Al-Quran, sudah saya nyatakan ya bahwa ada yang diceritakan. Sekarang kita masuk aja ke Matius 21 ayat Matius 21 42 43. Siapa sih sebenarnya ini? Kalau memang tidak percaya ini Nabi Muhammad SAW, harusnya menunjukkan nama lain ya. Dalam Injil Matius kan sudah ada tadi, Hen Abdi Etmak, harusnya Alef Mem Dalet Ahmad, akan tetapi menjadi Etma ya. Bau Bahiri Reseteh ya, hamba pilihanku yang kupegang. Pilihanku itu kan dalam bahasa Arab Mustafa, suatu gelar yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah pilihan, Rasul pilihanku. Sebagai kuriosnya para nabi, kuriosnya para rasul, adalah dalam perspektif Islam Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, junjungannya, kuriosnya para nabi dan para rasul, Khotamin Nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi banyak sekali ayat yang menubuatkan Nabi Muhammad SAW. Saya belum menyentuh sir hasirin. Ini masih di dalam pembahasan Matius 21 ayat 42 ayat 43 ya. Sebetulnya banyak sekali ya. Saya juga sampai Masya Allah ya. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqo. Ketika Islam datang sebagai sebuah kebenaran. Mohon maaf ya, saya itu suka menggebu-gebu kalau ngomong. Ketika Al-Quran datang sebagai sebuah kebenaran, maka yang batil, yang tidak benar pasti akan lenyap. Benar sekali yang firman Tuhan katakan ini, saudara. Begitu ya. Harusnya Pak Deki, mohon maaf Pak Deki, menyanggah langsung. Harusnya ini Yesus, begitu ya. Bukan Muhammad, kan enak begitu. Ya, kalau saya menyatakan didukung dengan ayat-ayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab tidak akan mengeraskan suaranya, terbukti Nabi Muhammad SAW tidak mengeraskan suaranya. Justru Yesus pon megale, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yesus berteriak dengan kencang, megale, silahkan cari dalam bahasa Yunani. Pon megale, ya. Yesus berteriak dengan kencang, Eloi, Eloi.
Ngaco Nandar ini, ampun. Oke, Inilah masa Baktani. Tuhanku, oke, jadi inilah hasil dari debat yang ditunggu-tunggu banyak orang, hasilnya nol besar. Oke, thank you semuanya, bos.